Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun untuk hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara dalam segala aktivitas pekerjaan, dan tentunya Tuhan semakin memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga, baik juga di dalam segala pekerjaan, dan kiranya Tuhan memberikan saudara sekalian kesehatan di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat jemaat kami yang dalam keadaan sakit hari ini, yang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati saudara, baik juga proses pengobatan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang boleh Anda makan, obat dan juga makanan. Tuhan memberkati itu semua, agar Anda semakin dipulihkan dan boleh kembali melakukan segala aktivitas di tengah-tengah kehidupan saudara sekalian. Oleh karena itu, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, tentu hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan suka dan duka, derita, demikian juga dengan sebuah kebahagiaan. Tentu kita tidak bisa memilih ketika kita hendak memilih yang satu dan menolak yang lain. Tetapi kita bisa menghadapi dan merasakannya dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana sesungguhnya sikap kita sendiri dalam menghadapi apapun yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itulah, nats ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Yakub berkata kepada keluarganya, dan kembali dia mengajak mereka untuk kembali ke Betel, di mana Betel merupakan sebuah tempat yang tentunya memiliki sebuah makna spiritual yang sangat penting bagi dirinya sendiri. Kenapa Yakub mengajak keluarganya untuk kembali ke Betel? Tentu dia mengingat bahwa ada hal-hal yang bagaimana yang dia rasakan tentang bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia senantiasa mengingat itu dan menanamkan di dalam hatinya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan senantiasa di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, kita mau melihat ada beberapa hal ajakan ini di tengah-tengah kehidupan daripada Yakub itu sendiri. Yang pertama kita mau melihat dalam nats kita bahwa Yakub melakukan sebuah pengakuan atas pertolongan Tuhan, di mana Yakub mengakui bahwa Allah telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Inilah yang dirasakan oleh Yakub. Inilah yang menunjukkan bahwa dia tidak melupakan bagaimana Tuhan telah menolongnya di saat-saat atau di masa-masa yang paling sulit. Sehingga renungan di sini penting atau mengajak kita untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan juga di tengah-tengah kehidupan kita di masa-masa sulit kehidupan kita. Sehingga Yakub sendiri mengajak kita untuk melihat pentingnya untuk mengingat
dan juga pentingnya untuk bersyukur tentang pertolongan Tuhan di masa-masa lampau. Bagaimana penyertaan Tuhan di masa-masa kehidupan kita mengalami masa-masa sulit. Bagaimana penyertaan Tuhan juga di tengah-tengah kehidupan kita yang mampu mengantarkan kita melewati segala masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga Yakub di sini ingin memperlihatkan kepada keluarganya bagaimana dia senantiasa tidak melupakan, tetapi senantiasa bersyukur dan senantiasa untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, dari hal inilah kita diajak juga untuk melihat kehidupan kita. Bagaimana Tuhan, bagaimana Allah kita yang senantiasa bersama dengan kita. Bahwa setiap pertolongan Tuhan tidak kita lupakan. Bahwa senantiasa bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, kita sebagai orang yang dilindungi, yang diselamatkan, bisa merasakan, bisa juga tetap mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dari kehidupan kita ada respon, yaitu untuk senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bukan hanya ketika masalah, bukan hanya ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kita berdoa, tetapi melupakan dan juga tidak bersyukur setelah masalah itu terlewati. Nah, dari hal inilah kehidupan kita diajak dan diajarkan oleh Yakub. Bagaimana pengalaman, bagaimana apa yang dia alami dengan Tuhan, dia senantiasa mengingat, tidak melupakan, sehingga dia senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana Yakub melihat kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Dalam hal ini, Yakub juga bersaksi bahwa Tuhan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh ini. Itu sebuah kesaksian yang dilakukan oleh Yakub melalui nats kita pada hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai di jalan yang dia tempuh. Inilah yang menggambarkan kesetiaan Tuhan yang tak pernah berubah, yang selalu menemani kehidupan Yakub. Demikian juga dengan kehidupan kita, di mana setiap langkah hidup kita, baik saat suka maupun di saat-saat duka, maka kita mau melihat Tuhan bukan hanya penolong yang instan, melainkan teman perjalanan yang senantiasa setia di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan? Apakah kita juga merasakan seperti itu penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, yang senantiasa bersama, yang senantiasa mendampingi kehidupan kita? Bagaimana kita juga bisa melihat bahwa Allah itu senantiasa ada mendampingi kehidupan kita, sehingga kita bisa memampukan diri dan dimampukan untuk melewati itu semua. Inilah sebuah kesaksian dilakukan oleh Yakub itu sendiri, dan kita diajak juga untuk membuat sebuah kesaksian itu di tengah-tengah kehidupan kita, untuk mengingat dan juga senantiasa bersyukur. Nah, nats ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali Betel dalam kehidupan kita. Yakub mengajak kita tadi untuk kembali ke Betel, tempat atau momen di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalami penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kita, di mana bisa berupa saat kita menerima jawaban doa, saat kita merasa damai di tengah badai, atau saat kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah nats ini mengajak kita, dan kita juga terpanggil untuk mengingat kebaikan Tuhan. Maka jangan biarkan pertolongan Tuhan di masa lalu hanya menjadi sebuah kenangan, tetapi bagaimana kita menjadikan sebagai pondasi iman yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, mengajak dan mengajar kami bagaimana Yakub mengajak keluarganya kembali ke Betel. Dia mengingat dan hendak senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya di dalam situasi kesesakan hidupnya, sehingga dia senantiasa merespon kebaikan Tuhan dengan senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kami, hendaknya kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Bagaimana kami merasakan penyertaan, pendampingan Tuhan dari keseluruhan kehidupan kami pada masa lampau hingga pada masa kini. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang senantiasa memampukan kami melewati setiap persoalan hidup, badai di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sampai pada kehendak Tuhan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, di mana perjumpaan kami dengan Tuhan, ketika Engkau mendengarkan doa kami, ketika Engkau menjawab setiap permohonan kami, Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa menyertai, memampukan mereka melakukan segala pekerjaan, sampai pada mengakhiri segala pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan hal yang baik, yang tentunya mereka pakai dalam segala kebutuhan-kebutuhan hidup. Demikian juga dengan jemaat yang sakit, Tuhan kiranya senantiasa menyertai mereka, memberkati segala proses dan apapun yang boleh mereka makan, obat dan juga makanan. Kiranya itu semua yang semakin memulihkan mereka, agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Oleh karena itu, kami hanya mau serahkan kehidupan kami untuk ke depan, agar kiranya Tuhan bersama dengan kami dan memampukan kami, agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.